Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Kak, terdengar. Terdengar, Kak. Ya, Kak, terdengar. Baik, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kenang Aji Sanjaya selaku Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Yang terhormat, Muhammad Haris selaku Ketua Pelaksana Acara Talkshow Desain Grafis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga pada hari Minggu 8 November 2020, kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam Zoom meeting room ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara Talkshow Desain Grafis dengan tema konten cerdas untuk kaum milenial tanpa batas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki, kemudahan agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, atas nama pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pemaparan dari materi. Yang keempat, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut ke acara berikutnya, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib saat acara berlangsung. Peserta dan panitia harus menghidupkan kamera saat acara berlangsung. Peserta dan panitia mematikan mic saat pemberian materi. Ketika ingin bertanya, peserta dapat menyalakan mic dan memastikan keadaan di sekitar tidak berisik. Berpakaian rapi bebas pentas, dilarang sambil tiduran dan makan. Peserta harus menyimak dan memahami materi yang telah disampaikan. Peserta wajib memperkenalkan diri saat bertanya. Baik, langsung saja kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Acara Talkshow Desain Grafis. Kepada Saudara Muhammad Haris, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada MC. Untuk pertama, apakah suara saya terdengar? Dengaran, Kak. Terdengar, Kak. Kedengaran, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, selaku Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Saudara Kenang Aji Sanjaya, beserta teman-teman panitia dan pengurus Koperasi Mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Serta puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa melaksanakan kegiatan pelatihan desain ini. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada seluruh peserta yang bisa berhadir untuk meluangkan waktunya untuk berhadir di kegiatan kita hari ini. Tak lupa, saya sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah berkontribusi untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Adapun tema kegiatan pada hari ini yaitu konten cerdas untuk kaum milenial tanpa batas. Saya sadar mungkin banyak kekurangan dari pelaksanaan pada hari ini. Jadi saya mewakili seluruh panitia, mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk sambutan kedua,
akan disampaikan oleh Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Kepada Saudara Kenang Aji Sanjaya dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya dan anugerahnya kita diberikan kesehatan maupun kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara atau kegiatan workshop desain grafis pada hari ini. Sebelumnya di sini yang terhormat kepada Ketua Pengawas Kopma ULM Hasan Fadilah beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Ketua Pelaksana dan Panitia Workshop Desain Grafis Muhammad Haris serta para anggota maupun pengurus Kopma ULM 2020. Saya ucapkan terima kasih telah berhadir di kegiatan pada hari ini. Adapun kegiatan pada hari ini yaitu adalah workshop desain grafis yang memiliki tema di sini cukup menarik temanya yaitu konten cerdas untuk kaum milenial tanpa batas. Nah di sini mungkin beberapa harapan untuk acara di sini. Pertama di sini mungkin acara di sini dapat menambah pengetahuan atau pengalaman dari pengurus maupun anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Mungkin acara ini ada beberapa orang yang beranggapan kalau misalnya ini acara yang sederhana karena cuma hanya membuat konten, membuat foto atau membuat redaksi yang untuk pengiklanan usahanya. Tapi menurut saya di sini biarpun ini hal yang sederhana bisa kita belajar sendiri atau bagaimanapun, tapi menurut saya orang-orang yang di luar sana yang sukses itu belajar dari harus menjadikan usahanya menjadi sukses. Jadi apa salahnya kita untuk belajar hal sederhana seperti membuat konten yang cerdas atau redaksi yang cerdas untuk mempromosikan usaha kita, untuk memperkenalkan dan meningkatkan usaha dari produk-produk kita. Nah itu. Jadi itu yang pertama. Jadi untuk yang kedua di sini saya berharap untuk seluruh peserta maupun pengurus, para pengurus ataupun kop yang ada di dalam room ini. Jadi tolong perhatikan segala penyampaian dari pemateri maupun apa yang dibicarakan oleh pemateri, masukan atau sarannya. Terus apabila ada masuk di sesi bertanya jawab, diharapkan untuk partisipasinya nih untuk bertanya di pemateri atau kemanapun untuk bertanya supaya workshop pada hari ini tuh berjalan hidup ya. Nah, jadi ada sisi dari pemateri dan ada sisi dari pesertanya juga untuk bertanya. Mungkin hanya itu untuk sambutan dari saya. Semoga kegiatan pada hari ini kita dilancarkan terus. Saya di sini selaku Ketua Umum Kopma ULM sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membuat acara ini, karena acara ini menurut saya sudah sangat bagus. Dan bila mana ada kesalahan atau ada kekurangan dalam acara ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan biodata dari moderator terlebih dahulu. Bisa ya. Untuk chef moderator kita, nama Nurlita Triani, tempat tanggal lahir Sampit 13 Juli 2001, alamat Jalan Desmond Ali nomor 59, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kota Sampit, Provinsi Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Untuk emailnya nurlita.triani01@mail.com. Untuk Instagramnya @trianilit. Untuk riwayat pendidikannya, TK Pertiwi 2 2006 sampai 2007, SD Negeri 3 Baamang Hilir 2007 sampai 2013,
SMP Negeri 3 Sampit 2013 sampai 2016, SMA Negeri 3 Sampit 2016 sampai 2019, Universitas Lambung Mangkurat 2019 sampai sekarang. Untuk riwayat organisasi OFN.id Kalteng 2018 sampai 2019, Kotma ULM 2019 sampai sekarang. Komisi 1 DPM Visit ULM 2020 sampai sekarang. Itu tadi biodata dari moderator. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Kak Sabrina Azahri Febrianti. Pada sesi kali ini saya akan serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara. Kepada moderator dipersilakan. Ya, terima kasih MC. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurlita Triani. Saya di sini selaku moderator yang akan membantu untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, tak lupa kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan kesempatan untuk hadir di acara talk show ini dengan tema konten cerdas untuk kaum milenial tanpa batas. Tentunya saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu akan lebih baik kalau kita mengenal sedikit tentang pemateri kita pada pagi hari ini. Mohon izin untuk membacakan CV beliau. Nama beliau adalah Sabrina Azahni Febrianti. Beliau lahir di Banjarbaru 25 Februari 1999. Beliau adalah seorang mahasiswi aktif di program studi pendidikan kimia FKIP Universitas Lambung Mangkurat dan sekaligus seorang wirausahawan. Beliau juga aktif di organisasi Kopma ULM dan UKMM ULM. Beliau memiliki keahlian di bidang MS Word, MS PowerPoint, dan desain. Sekaligus, beliau mempunyai minat utama di bidang digital marketing. Baiklah, langsung saja kita sapa pemateri kita, Kak Sabrina Azahni Febrianti. Apa kabar, Kak? Baik. Oke. Semoga Kakak dalam keadaan yang baik ya, Kak. Saya mohon izin untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Baik, karena pemateri kita sudah hadir di hadapan kita pada pagi hari ini, nanti akan ada pemateri untuk memaparkan selama 45 menit tentang pembahasannya. Kemudian nanti akan ada dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama para peserta. Untuk itu, saya persilahkan kepada Kakak untuk memaparkan materinya terlebih dahulu sekitar 45 menit. Setelah itu, kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab untuk para peserta. Kepada Kak Sabrina, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Di sini yang akan kakak bahas itu tentang konten dari sosial media sendiri. Nah, sebelum ke intinya, kita harus tahu dulu apa sih itu konten. Nah, jadi konten itu adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Jadi semua informasi, baik itu misalnya berupa foto, video, maupun tulisan yang ada di media, di internet, atau di televisi, dimanapun itu namanya konten. Jadi konten itu tidak harus foto, tapi menyangkut semua hal yang ada di internet.
jadi konten itu terbagi jadi beberapa jenis nih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, yang pertama itu ada konten edukasi. Ini biasanya untuk pendidikan. Lalu ada entertainment, lalu ada juga konten informasi, ada juga tips and trick, dan ada testimonial. Nah, testimonial ini biasanya untuk yang jualan-jualan. Next. Nah, yang keenam itu ada iklan. Lalu ada behind the scene. Jadi misalnya nih kita punya suatu produk atau kita mau jualan nih. Nah, dari proses kita membuat produk itu kita buat suatu behind the scene. Ini untuk menarik para pelanggan untuk engagement-nya. Lalu itu ada games. Lalu ada hari spesial dan juga ada konten untuk produk. Maaf Kak, memotong. Mic-nya bisa didekatkan lagi Kak. Sudah dekat, ini kurang jelas kah? Iya Kak, maaf menginterupsi. Oh ya, oke. Ini kedengaran lah. Lebih jelas atau masih anu? Baik Kak, Yang terdengar ini sudah dengan lebih jelas. jelas, Kak. Oke. Lanjut aja deh, lanjut. Nanti bisa aja. Nah, jadi dalam membuat konten itu kita tidak sembarangan ya. Jadi ini ada kakak beri beberapa tips ya untuk membuat konten yang baik. Next. Nah, yang pertama itu kita harus tentukan temanya. Ini misalnya aja kalian mau jualan. Terus kalian harus kayak gimana ya? Kalian harus tentukan tema apa sih yang mau kalian jual. Misalnya aja kalian mau jual yang kayak produk kecantikan. Produk kecantikannya ini misalnya apa? Misalnya kayak skincare atau masker-masker. Nah, itu kalian tentukan temanya. Kalian mau di produk kecantikan, mau di misalnya nanti pakaian, mau nanti makanan. Nah, itu ada temanya. Nah, untuk apa sih tema ini? Jadi kalau kita tahu temanya, kita bisa membuat konten. Kontennya ini yang sesuai dengan produk tadi. Misalnya ini kan produk kecantikan. Jadi misalnya dalam konten di Instagram itu baiknya nih tidak melulu tentang produk itu saja. Misalnya kalian jual masker, jadi fotonya masker semua, tapi tidak kalian beri edukasi pada pembeli itu. Jadi misalnya nih, kalau masker tadi kalian selingi kontennya itu misalnya dengan tips menggunakan maskernya, terus manfaat dari bahan dari masker itu. Jadi dalam membuat konten terutama untuk kalian berjualan itu bisa kalian seling-selingi dari beberapa jenis konten yang tadi. Bisa testimonial, bisa games, bisa tips and trick atau juga edukasi. Nah, itu tujuannya untuk lebih meningkatkan minat pembeli untuk melihat toko kita atau Instagram kita itu. Karena pasti kan kita kalau lihat Instagram orang nih, isinya tuh jualan tanpa ada memberikan kita tips atau edukasi, kan pasti kita merasa ngapain sih ngelihat kayak gitu. Jadi itu tujuannya untuk kita tentukan tema agar lebih jadi orang tuh nggak sia-sia tuh loh buat follow Instagram kita. Oke, next. Nah, lalu tentukan warna. Jadi kalau kalian membuat konten di Instagram aja kayak di semuanya gitu, kalian harus tentukan warna. Apa sih kenapa jadi harus kita gunakan warna yang konsisten? Karena kalau kalian gunakan dalam konten itu warnanya tuh aneh-aneh, misalnya ada warna hitam, nanti warna pink, nanti warna kuning, itu jadi kayak nggak cantik kan, jadi aneh. Jadi biar bagus itu kalian tentukan warnanya. Bisa per bulan nanti ganti lagi warnanya. Itu supaya cantik aja. Jadi
konten kita itu lebih menarik untuk dilihat karena warnanya tadi. Next. Nah, lalu untuk tulisan atau font. Jadi kalau konten kalian nih, untuk Miss ini biasanya untuk edukasi, untuk tips and trick atau informasi. Nah, ini kan pasti menekankan pada tulisan, bukan dari foto kayak gambar orang kayak gitu. Nah, dari kontennya itu kalian apa sih yang ingin kalian tonjolkan dari yang ingin kalian beritahu, maksudnya kayak gitu. Misalnya aja yang ini dari IG-nya Bakso Aci nih. Jadi kan dia mau grand opening. Nah, jadi inti dari konten dia itu dia mau grand opening dan dia akan membagikan 100 porsi gratis. Jadi yang ini harus dibesarkan. Jadi yang kalian tonjolkan, nah itu diskon lah, entah apapun itu kalian tonjolkan dengan font yang besar atau tebal. Jadi misalnya deskripsi kecil, deskripsinya itu kecil aja karena yang akan kalian tonjolkan itu adalah judul utamanya. Kalau yang ini untuk konten edukasi. Konten edukasi di sini misalnya ini alasan kimia cuci pakaian dibalik. Nah, kalian tonjolkan aja tulisan itu, nggak perlu lagi yang lain. Selanjutnya, nah lalu untuk tone foto ini khusus misalnya untuk bisa untuk jualan kalian, kalau kalian lebih fokus ke foto itu sendiri atau di Instagram pribadi. Kan kalian pasti punya Instagram pribadi, kalian bagikan foto itu untuk supaya orang lihat kan. Nah, jadi lebih bagusnya itu tone fotonya itu sesuai atau sama. Jadi kelihatan bagus, kelihatan rapi. Jangan nanti ada yang terang, lalu nanti satu fotonya gelap. Jadi lebih baik itu konsisten dalam memilih tone fotonya. Selanjutnya. Nah, jadi misalnya nih, tadi sudah tahu bagaimana sih membuat konten itu. Terus ada pertanyaan misalnya, bingung Kak cari sumber buat bikin kontennya. Gimana sih supaya dapat materi-materinya itu? Nah, jadi ini ada beberapa website atau aplikasi yang bisa kalian gunakan dalam membuat konten tersebut. Next. Yang pertama adalah Freepik. Jadi ini nih kayak kumpulan bisa ilustrasi atau foto. Jadi di sini kalian bisa download secara gratis, tapi dengan menyertakan si pembuatnya ya, atau ada kreditnya. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai kalau kalian lagi mencari ilustrasi. Selanjutnya. Nah, lalu ada Undraw. Ini nih kayak ilustrasi juga, tapi ini lebih ke digital marketing. Ilustrasinya contohnya seperti ini. Ini dapat semuanya yang kakak beri di sini, ini bisa di-download secara gratis. Selanjutnya. Nah, lalu ada Dafont. Dafont ini khusus website yang untuk font. Jadi misalnya kalian desain lah, ternyata dari bawaan aplikasi itu fontnya terbatas, nggak kayak biasa aja. Nah, kalian bisa download di sini. Banyak, ini ada jenis-jenisnya. Di sini juga dia beritahu gimana cara untuk menginstal sebuah font. Nah, di sini ada yang gratis, tapi hanya untuk personal, tidak untuk dibagi. Maksudnya tidak untuk khalayak ramai, kayak pemakaian pribadi aja. Ada juga yang 100% gratis. Jadi bisa kalian gunakan untuk entah bikin logo, entah bikin konten, pokoknya untuk dibagikan ke khalayak ramai. Tapi ada juga yang berbayar. Gimana sih caranya biar
dapat ya, misalnya kalian maunya 100% gratis nih. Nanti di sini ada nanti cari aja yang 100% gratis, ada tulisannya di sini. Kalau ini kan free for personal use. Selanjutnya, nah, Pinterest. Pasti rata-rata kayaknya pernah ya dengar nama ini gitu. Jadi di sini bukan untuk kalian cari ilustrasi atau cari font gitu. Ini cuman untuk kalian cari ide. Karena di Pinterest itu banyak kali contoh-contoh konten yang bisa kalian ikuti gitu. Kayak kalian lihat, amati, tiru, lalu kalian modifikasi sendiri. Jadi ibaratnya ini adalah inspirasi kalian untuk membuat konten. Selanjutnya, nah, ini adalah Pexel. Jadi ini untuk foto. Foto di sini kan kualitasnya HD ya. Jadi misalnya nih, kalian membuat konten, misalnya kan kayak tulisan, kan pasti kalian pernah kan lihat tuh konten, banyaknya dia tuh cuma informasi, tapi ada latar belakangnya foto. Tapi kalian nih bingung dapat foto. Mau foto apa yang bagus, di mana kalian bisa cari di sini. Untuk latar belakangnya misalnya nih. Atau kalian mau bikin tipograf, perlu foto, bisa cari di sini. Selanjutnya, nah, Snapseed. Snapseed ini sebenarnya cuma untuk efek foto, tonton foto tadi. Kenapa kakak jadi merekomendasikan ini, karena beda dengan yang lain tuh, ini rata-rata semuanya font fotonya itu gratis dan kalian bisa mengukur pakai kurvanya, lalu saturasinya. Pokoknya ini rekomen banget, bisa langsung kalian tambahkan fotonya. Jadi itu ada beberapa, sebenarnya banyak lagi, tapi di sini kakaknya memberikan beberapa yang sering kakak pakai sendiri gitu. Kayak ini kayaknya terakhir ya. Iya, yang terakhir, Kak. Nah, oke. Saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, terima kasih Kak. Sangat sangat keren sekali dari pemaparannya dari Kakak. Gimana nih para peserta, apakah masih semangat? Masih fokus? Sebelum memasuki sesi tanya jawab untuk para peserta, mungkin mau nanya-nanya nih dulu ke kakaknya, sekaligus sharing ya Kak. Iya. Yaitu berdasarkan pemaparan kakak tadi nih, gimana sih ceritanya kakak bisa menyukai hal-hal di bidang desain ini? Oke, yang pertama awalnya ya, nggak kepikiran buat belajar desain gitu. Karena ya memang dari sekolah juga nggak ada kaitannya kan dengan desain, tapi waktu kuliah kepikiran mau jualan deh, mau bangun usaha, tapi pengennya produk dengan merek sendiri, bukan kayak reseller gitu, pengennya produk sendiri. Udah coba-coba, padahal awalnya tuh biasa, tapi lamaan mikir kok cantik ya, orang punya logo sendiri, punya kemasan sendiri, konten-konten Instagramnya kok cantik-cantik, mikirin kayak gitu. Jadi oke deh, belajar nih. Belajarnya tuh awalnya cuman pakai Canva aja loh, jujurnya. Mulai pakai Canva itu biasa banget ya desainnya. Terus waktu masuk Opma kan masuknya ke marketing nih. Nah, di situ mulai belajar menggunakan Corel sama Photoshop. Jadi mulai sedikit-sedikit belajar untuk itu, tapi semakin ini kan karena kayak males gitu loh. Karena banyak tugas kuliah, jadi kayak belajar untuk desain pakai Photoshop itu nggak dilanjutkan, cuman ya di situ doang. Tapi lebih pakai aplikasi desain di handphone, misalnya kayak Fonto,
Lab atau juga Canva tadi. Karena itu emang berguna banget buat usaha kita. Karena misalnya ada kayak ada rasa kepuasan sendiri kalau di produk kita itu makai desain kita sendiri, nggak mengambil dari punya orang. Itu tuh punya kesan tersendiri. Dan apalagi kan produk yang kakak jual itu bukan kayak pakai merek sendiri, berusaha untuk pakai merek sendiri, otomatis kan harus moto sendiri, harus desain sendiri. Jadi itu harus diusahakan gitu loh, belajar sendiri. Oke, baik Kak. Mungkin saya ingin bertanya lagi nih. Nah, kalau di dalam dunia usaha ini kan Kak, yang namanya usaha, apalagi jualan pasti ada suka dukanya. Terus suka duka yang Kakak alami selama bisnis online ini apa sih Kak? Terus ada pengalaman yang membekas gak sih? Suka dukanya, mungkin pertama kedukanya aja dulu ya. Kedukanya tuh banyak banget. Misalnya aja kayak pelanggan PHP gitu ya, bilangnya aku mau pesan, oke gitu ya, disiapin nih, ternyata ditunggu-tunggu nggak diambil, orangnya dihubungi juga nggak bisa. Itu sering banget. Atau misalnya udah nyetok nih kan, produk yang kakak jual itu kan gulali nih, dari gula, jadi kan dia tuh nggak tahan lama. Jadi kadang misalnya nggak habis itu, misalnya awal-awal sih ya, jadi nggak bagus lagi, otomatis ya harus dibuang semuanya itu. Terus pokoknya banyak deh, kayak ya kadang biasa ya, penjualan di mana-mana itu selalu naik turun gitu. Enggak, tapi ya itu dijadikan pembelajaran gitu loh. Gimana sih karena turun, apa sih yang perlu dikembangkan nih biar penjualan kita naik. Lalu kalau sukanya itu kayak ketemu loh, selama kakak mulai usaha ini jadi sering ketemu sama penjual-penjual lain, pengusaha-pengusaha lain gitu loh, kayak sering berbagi pemikiran, jadi kayak punya relasi baru aja gitu, dapat ilmu baru. Oh ternyata jual itu nggak harus kayak, ada caranya supaya menarik pembeli itu, yang nggak kita pasti kan pembeli, misalnya kita aja nih, ada orang jualan, kalau kita ditawarin gitu kita malah nggak mau kan, kayak apa sih kayak gitu. Nah jadi bagaimana sih tanpa kita memaksa pembeli itu datang sendiri. Nah dari karena itu jadi dapat ilmu baru, kayaknya terus dapat kayak, apalagi kalau penjualan kita naik, reseller bertambah, itu wow, dapat uang buat jajan gitu ya, enak, bisa beli kebutuhan sendiri dengan uang sendiri, itu sesuatu yang luar biasa banget sih. Wah keren sekali ya Kak, seperti naik roller coaster, banyak tantangan dan kadang kita seperti di atas dan seperti di bawah. Iya itu pasti. Seru sekali. Terakhir nih Kak dari saya, kan Kakak selama menjalani bisnis online ini, ada nggak sih kepikiran capek atau nggak ada inspirasi untuk mendesain usaha Kakak? Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Nah itu pasti ya, apalagi awal-awal. Jadi pertama itu pokoknya dari mentor kakak itu bilangnya kayak gini, kalau kalian misalnya bingung nih kan mau bikin konten, jadi kalian list temanya kira-kira untuk besok aku mau upload apa, besoknya upload apa, itu saat kalian ada ide kalian tulis aja apa itu temanya, temanya aja, entah kalian mau nanti upload foto yang ini, mau bikin tips ini, tulis aja gitu loh. Terus nah waktu lalu baru kita buat konten itu sih sebenarnya. Tapi pasti ya males itu ada, apalagi kalau sudah mulai waktunya kuliah itu mikir, aduh
Instagram tuh nggak keurus nih, nggak ada yang diupload, tapi tugas juga numpuk nih. Jadi biasanya itu sempat terbengkalai beberapa saat. Tapi nanti saat liburan tiba, misalnya akhir pekan aja, tiba-tiba aja tuh, aku mau bikin ini, ya lanjutin. Pokoknya kalau kalian ada waktu senggang gitu, nah terus ada ide, langsung aja kerjakan. Bisa aja kalian dalam satu hari itu bisa dapat 1 sampai 5 ide konten, ya udah buat aja. Jadi nanti hari selanjutnya tinggal kalian upload aja. Itu sih sebenarnya semuanya juga pasti ya, kalau usaha itu kadang apalagi mahasiswa pasti merasa lelah gitu loh, nggak ada ide. Tapi dari kakak sendiri inginnya usaha ini berkembang, jadi meskipun kayak males tapi ini tetap harus dilanjutkan kayak gitu. Nah jadi harus dari diri kalian sendiri, harus ada target, aku harus seperti ini. Jadi dengan target itu kalian pasti bisa dapat idenya gitu loh. Oke, baiklah. Terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Alhamdulillah ilmu yang luar biasa kita dapatkan pada pagi hari ini dari Kak Sabrina. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Sebelum teman-teman yang ingin bertanya bisa memperkenalkan diri dan dilanjutkan dengan menghidupkan mic atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin di sesi pertama kita buka dulu dengan 3 pertanyaan untuk pemateri. Silahkan yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Kak mau nanya. Ya, silahkan. Bisa perkenalkan dirinya. Ya Kak, bisa. Nama saya Laila Solatia, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi pertanyaan saya, seperti yang Kak Sabrina udah sampaikan kan, tadi ada dukanya yaitu pelanggan yang PHP. Nah, untuk solusinya sendiri, gimana respon Kak Sabrina untuk menghadapi pelanggan yang seperti itu? Gitu aja, Kak. Makasih. Baik, terima kasih kepada Laila. Untuk pertanyaan tadi, udah ada nih Kak, apakah langsung dijawab atau ingin ditampung dahulu? Oh ya, silahkan. Ya. Jadi kayak gimana sih cara menanggapi pelanggan PHP? Jadi sebenarnya pelanggan PHP ini pasti banyak ya, sudah ngechat gitu kayak fix banget, tapi ternyata dia malah kabur, dihubungi nggak bisa. Kayaknya kalau mau marah-marah juga ya nggak bisa kan ya. Jadi caranya kalau kakak itu ya sudah, mungkin bukan rezeki kita gitu loh. Tapi meskipun kayak gitu, kakak tuh nggak suka kayak kita posting ke Instagram itu dia PHP loh bla 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 bla. Biasanya sih pokoknya ya ikhlaskan aja gitu. Mau di mana lagi, di orangnya juga dicari nggak ada, pokoknya yakin aja pasti nanti datang lagi pelanggan yang lain malah yang bisa ternyata belinya lebih banyak atau jadi pelanggan setia kita. Jadi untuk pelanggan yang kayak gitu ya udah berlalu aja gitu loh, kalian juga nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya anggapnya kayak gini aja, meskipun dia PHP pasti nanti akan datang lagi pelanggan yang lain yang lebih setia sama kalian gitu loh. Oke, gimana Laila? Terima kasih, Kak. Oke. Ya,
Terima kasih untuk Laila sudah bertanya. Terus, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ini dari Salma Hafijah, izin membacakan pertanyaannya, Kak. Perkenalkan, nama saya Salma Hafizah. Saya ingin bertanya, kan tadi ada tips-tips tuh, dan poin ketiga tentang tulisan atau font. Terkadang kita bisa bingung menggunakan antara font 1 dengan font 2, yang mana yang cocok. Dan saya sendiri kurang terlalu tahu jenis-jenis fontnya. Pertanyaannya, ada nggak cara atau aplikasi ataupun web yang bisa mencocokkan font 1 dengan font 2? Mungkin dipersilakan untuk Kak Sabrina. Kalau untuk websitenya itu belum ada ya. Kalau setahu kakak nih ya, tapi ada beberapa nih, misalnya kayak content creator kayak gitu bikin kayak list font ini cocok loh digabungkan dengan ini. Kalau nanti sih bisa kakak beri ya. Jadi ini misalnya contohnya kayak gini aja nih. Kalau untuk nama fontnya kakak juga jarang kayak menghafalin kayak gitu ya. Pokoknya nih, misalnya untuk judul utama kalian pilih font yang bentuknya itu tebal. Pokoknya misalnya nih kayak tulisan tanya jawab ini loh. Contohnya kan kayak gini nih. Itu untuk font utamanya. Lalu misalnya kalian perlu deskripsi. Kalian bisa pilih deskripsi dengan font yang tipis. Misalnya yang entah itu. Pokoknya kayak tulisan biasa. Seperti itu sih. Nanti kalau mau bisa hubungi kakak biar kakak share font yang cocok gitu. Kakak ada sih nyimpan tapi lupa di mana naruhnya. Gimana? Tadi siapa yang bertanya? Yang bertanya tadi si Salma Hafijah. Oke, betul. Saya wakilkan, mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Oh, ini ada. Minta maaf katanya Salma Hafijah. Oke, kada apa-apa. Terus juga masih dari Salma Hafijah nih, kesimpulan yang saya tangkap tadi, tulisan judul harus tebal dan untuk deskripsi lebih tipis. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Ya, seperti itu. Karena judul itu adalah topik utamanya, jadi harus lebih kita tekankan gitu loh. Oke. Terakhir nih dari sesi tanya jawab sesi pertama dari Raida Hasanah dari Prodi Administrasi Publik. Izin bertanya, gimana sih cara membagi waktu antara kuliah dan berbisnis? Terima kasih. Sebenarnya kalau membagi waktu tergantung pribadi sendiri-sendiri ya. Misalnya kakak seperti ini cara membagi waktunya, belum tentu juga kalian harus seperti ini. Tapi kalau dari kakak sendiri, pasti yang kakak utamakan yang pastinya ya, kuliah dulu. Karena misalnya kakak mentingin bisnis ya, orang tua juga pasti marah ya. Pokoknya sebenarnya berapa kali lo disuruh stop aja deh, kamu tuh bentar lagi ujian, bentar lagi skripsi, bla bla bla. Tapi kakak kekeh dengan pendirian sendiri. Seperti ini bilangnya, sayang sudah sampai seperti ini, sudah sejauh ini, kalau di stop pelanggan yang ada bakalan hilang. Jadi bagaimana mengatasinya? Kalau kakak ini kan sebenarnya kos ya, kos di Banjarmasin itu kos. Sedangkan produk jualan kakak itu semuanya di Banjarbaru. Jadi karena nggak ada solusi lain, tiap hari kuliah itu kakak libur dulu jualannya. Jadi tapi untuk sosial media tetap kakak jalankan. Karena masih bisa megang HP kan, ya udah bikin konten-konten aja. Kalau dia nanya, Kak mau pesan, kita beri pengertian nih sama pelanggannya. Bisa, tapi kira-kira hari ini soalnya lagi di luar kota gitu ya. Ya kalau Adriana pasti dia mau nunggu. Jadi kakak itu baginya kayak gitu. Kalau misalnya emang ada hari libur, fokus tuh buat jualan. Biasanya juga buka
open order itu misalnya khusus untuk keluar kota ya kakak terapkan seperti itu. Tapi misalnya dia di Banjarbaru kan mau beli, alhamdulillah ya masih ada support juga sama orang rumah. Jadi hubungi orang rumah mau beli nih, jadi nanti disiapkan untuk kalau di Banjarbaru seperti itu. Tapi kalau untuk keluar kota kakak bikin pre-order seperti itu. Nah itu sih kendala kayak caranya gitu loh supaya membagi waktu antara kuliah dan bisnis. Jadi kalau kakak lebih utama ke kuliah kakak sendiri, karena jadi tapi bisnis itu sebenarnya utama tapi bisa diselingi gitu loh. Kalau emang nggak bisa karena ada bentrok, ya udah bisa kalian liburkan aja dulu kayak gitu. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Karena masih ada sisa waktu, mungkin kita akan membuka sesi kedua dari tanya jawab. Dari peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ini ada pertanyaan ya dari Tri Rizky Utami dari Prodi Pendidikan Matematika. Mau bertanya, bagaimana jika udah punya suatu produk sendiri, merek sendiri, dan juga udah punya desain sendiri, tetapi produk tersebut lama larisnya karena barangnya ready. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita membuat produk tersebut terlihat lebih menarik untuk dibeli? Apakah kita harus membuat promo tertentu? Itu tadi Kak, pertanyaan dari Tri Rizky Utami. Oke, ini pertanyaan sebenarnya relate banget ya sama pengalaman kakak sendiri. Jadi sampai sekarang pun kadang kakak tuh sudah nyetok banyak tapi nggak setiap saat bakalan cepat habis gitu loh. Jadi gimana sih kakak mikirnya gitu? Pertama, benar tadi kalian harus bikin promosi. Lagi kalau misal banyak kan tadi udah promosi, jadi kalian bikin diskon. Diskon ini entah itu diskon persen, potongan harga, atau misalnya beli 2 gratis 1, seperti itu. Tapi kalian bikin promo ini jangan sampai malah menjadikan kalian rugi. Jadi diskonnya ini kalian perhitungkan, bisa nggak dengan diskon itu kalian tetap untung. Itu cara pertama. Cara kedua, misalnya tadi kan sudah bikin desain tapi nggak menarik nih. Bagaimana sih? Mungkin bisa kalian bikin namanya itu copywriting. Jadi itu cara kayak merayu customer kita supaya mau beli. Jadi dalam tulisan misalnya di caption itu, jangan kalian jual produk ini dengan harga ini. Jangan seperti itu, tapi kalian bikin kata-katanya harus ada misalnya apa sih keutamaan kayak gitu loh, kelebihan dari produk kalian ini daripada produk yang lain. Kalian tanamkan itu di pikiran pelanggan kalian. Jadi misalnya pelanggan kalian, aku mau cari produk ini ternyata sama dengan produk yang kalian jual, pasti karena kalian tanamkan keutamaan itu dia akan datang sendiri kepada kalian. Jadi yang kedua itu tanamkan kepada pikiran pelanggan kalian itu apa sih keutamaan atau kelebihan produk kalian daripada produk yang lain yang sejenis ya. Lalu yang ketiga itu kalau promosi sendiri nggak bisa, pakai promosi kayak iklan bersponsor. Misalnya kan kalian pasti di Instagram atau di Facebook pasti pernah lihat bersponsor. Kalian bisa pakai itu solusinya. Jadi kalian bisa pakai yang iklan sponsor itu. Apa sih kelebihannya pakai itu? Jadi kalau hanya di akun kalian hanya akan menjangkau orang-orangnya itu aja. Tapi kalau kalian pakai promosi yang bersponsor ini, kalian bisa targetkan usianya yang sesuai dengan produk kalian. Misalnya baju pria nih. Kira-kira yang cocok pakai baju ini siapa? Umur siapa? Kalian tulis itu umurnya sekian. Terus untuk
laki-laki pekerjaannya apa, yang cowok-cowok pakai baju itu, entah dia untuk mahasiswa atau bekerja kantoran seperti itu. Terus dari kalau kalian pakai Instagram Ads itu, kalian bisa juga menentukan jangkauan dari postingan kalian itu, dari iklan kalian gitu, misalnya khusus untuk daerah Kalimantan Selatan. Nah, jadi nanti Instagram akan bikin tuh, karena sudah kalian masukkan kan, nanti Instagram bikin jangkauannya kira-kira berapa akun yang kalian bisa jangkau. Itu minimal, itu ada pembayarannya ya. Kalau sarannya itu minimal 50.000. Nah, terus terlalu mahal Kak pakai Instagram Ads. Memang mahal, tapi jangkauannya pun sangat luas. Lalu yang mau itu sering banget Kakak gunain ya, hampir setiap minggu. Kadang kalau ada misalnya ada yang buka paid promo, pasti Kakak ikutin. Apa sih tujuannya? Ya sama kayak tadi, karena kalau dari akun kita sendiri kita nggak bisa menjangkau semua pengguna, tapi kalau kita pakai paid promote, anggap aja ada berapa akun, misalnya ada 40 akun, ternyata satu akun itu saya kita rata-ratakan ada 1.000 pengikutnya. Nah, jadi dari situ kita bisa menjangkau lagi yang lain, dan itu Kakak merasakan banget manfaatnya. Jadi yang kayak meskipun banyak yang kayak nanya-nanyain itu, banyak otomatis seperti promosinya. Jadi caranya yang pertama tadi kan bikin promosi diskon. Lalu yang kedua tadi kalian tekankan kelebihan dari produk kalian. Lalu yang ketiga tadi pakai promosi berbayar. Seperti itu. Ya, itu tadi jawaban dari Kak Sabrina. Semoga dapat dipahami. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan dari kolom chat dari Abdillah Arsyad Setiawan dari Prodi PPKN FKIF. Saya ingin bertanya, cara Kakak Sabrina belajar desain grafis itu kursus atau otodidak? Kalau misal kursus itu di mana? Dan kalau misal otodidak itu gimana caranya? Sekian dan terima kasih. Kalau untuk sekarang masih otodidak ya. Otodidaknya gimana caranya? Ya lihat aja, misalnya kalian bisa lihat tips-tips di Instagram, itu ada akun-akunnya untuk kayak konten kreator kayak itu, entah itu dia entah pakai Canva, entah dia pakai, bisa juga loh desain itu pakai PowerPoint. Terus bisa ada juga yang pakai Photoshop. Nah, itu sebenarnya ada yang memberi tips-tipsnya. Lalu Kakak lihat dari YouTube. Pasti kan tuh ada caranya. Nah, dari situ sih kalau untuk otodidak. Jadi kalian lihat tips-tips dari orang yang berpengalaman, kalian bisa juga lihat dari YouTube. Kalau untuk sekarang belum ada kepikiran buat kayak khusus-khusus gitu. Oke, itu tadi pemaparan dari Kak Sabrina. Semoga bisa terjelaskan. Untuk mungkin setelah ini, apakah ada penanya yang ingin open mic? Kita biarkan sebentar Kak Sabrinanya untuk beristirahat sebentar. Mungkin ada yang ingin bertanya melalui open mic, bisa dibuka mic-nya. Saya ingin bertanya, Kak. Ya, silahkan Ariana Herawati. Oke, perkenalkan nama saya Ariana dari jurusan Administrasi Bisnis. Jadi saya mau nanya, saya mau bahas tentang konten jualan di Instagram. Jadi kita kan selain membuat konten berupa foto, kan ada juga di caption ya, ada juga captionnya. Di sana tuh biasanya lebih lengkap keterangan deskripsi produknya kita letakkan di caption. Nah, jadi pertanyaan saya tuh, kadang tuh
tidak sedikit all shop yang mencantumkan produk tapi tidak mencantumkan harga. Nah, begitu. Jadi sebagai pembeli ini kalau misalnya mau tahu harganya tuh harus men-DM dulu di Instagram atau mau WA. Nah, padahal itu tuh mau nanya harga aja gitu, nah belum minat buat membeli. Nah, jadi pertanyaan saya tuh kenapa penjual tuh tidak mencantumkan harga, padahal kan kalau misalnya mencantumkan harga, pembeli itu tinggal lihat uang di dompet aja lagi, kada usah salang betakun-takun gitu. Nah, ibaratnya, dan penjual pun kada usah ribet-ribet memadahi ini harga berapa. Nah, jadi pertanyaan saya itu, Kak. Dan untuk Kakak sendiri tuh kan Kakak juga punya usaha nih, itu mencantumkan harga juga lah, Kak. Nah, sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, jadi untuk pencantuman harga, jujur kalau awal-awal kakak cantumkan harga, tapi lama-kelamaan pada sudah cantumkan harga masih ada yang membeli, Kak, ini harganya berapa? Kan jadi bingung, perasaan sudah dikasih nih tahu harganya. Jadi terus akhirnya hapuskan, meskipun kadang ada yang tanpa harga, ada yang dengan harga. Kenapa jadi tanpa harga? Karena kadang mungkin beda ya sama all shop lain. Kalau kakak sendiri kenapa tanpa harga? Karena kakak di situ bukan untuk memberitahu harganya, tapi untuk kayak lebih menarik konsumen bahwa ini loh produknya atau ini loh bagusnya, kayak gitu. Jadi itu tanpa harga. Lalu kenapa all shop itu rata-rata ada yang tanpa harga? Jadi seperti ini, tapi diarahkan ke direct message atau malah ke WA. Tentunya untuk itu namanya adalah untuk database konsumen. Jadi misalnya nih, makanya mau tahu harga kan tadi ternyata di DM, tapi ternyata di DM, nah nanti kan banyak tuh chat-chat pelanggan, itu akan dijadikan database-nya penjual. Jadi misalkan ada promo, aku mau ada ngadain promo, bisa di broadcast ke yang pernah nanya tadi. Begitu juga dengan WA. Jadi itu seperti bisa jadi database untuk pelanggan, database untuk penjual tadi. Itu kalau untuk kakak seperti itu. Jadi tanpa adanya harga itu bisa bikin pelanggan kepo, kita dapat nomornya, lalu nanti kita simpan. Nanti jadi kalau ada promo bisa kalian broadcast aja. Karena juga kalau ditulis, kadang ada beberapa pelanggan itu yang males baca. Jadi tetap aja tanya, Kak ini harganya berapa, Kak ini tanya berapa. Kayak, ya untuk apa aku ngisi caption panjang-panjang gitu dengan harga tapi masih nanya gitu loh. Kayak gimana, Riana? Nah, ya Kak, saya sudah mengerti, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Bu, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya bacakan dari kolom chat dari Epi Nuria Handayani. Izin bertanya dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Bagaimana tips dan trik supaya tetap konsisten terhadap bisnis yang kita jalani? Oke, untuk tetap konsisten. Pertama, kalian mulai jualan itu apa sih targetnya? Itu jadi kalian harus ada yang namanya target. Apa sih gunanya target itu? Jadi misalnya kalian mikir, capek mau berhenti, tapi kalian harus ingat, oh ini loh targetku. Dengan adanya target itu kalian lebih semangat, kalian jadi lebih konsisten untuk menerusin usaha itu. Jadi itu jawabannya. Jadi kalian tetapkan target kalian, targetnya mau apa? Misalnya dengan usaha ini aku mau beli rumah, misalnya dengan usaha ini, atau misalnya mau mengembangkan usaha jadi seperti ini. Jadi buat targetnya, jadi kalian bisa lebih konsisten dalam menjalankannya. Oke, gimana? Ya, itu tadi pemaparan jawaban dari Kak Sabrina. Semoga
Semoga dapat diterima ya dari Epi Nuria Handayani. Lanjut lagi nih Kak, untuk membacakan pertanyaan dari kolom chat dari Ahmad Nur Syifan. Izin bertanya, pengalaman aneh atau unik apa aja yang Kakak alami saat menghadapi pelanggan? Tadi kan ada pelanggan yang PHP. Apa ada lagi masalah lain yang Kakak hadapi saat menghadapi pelanggan? Oke, contohnya jadi misalnya kayak gini, ada orang nanya aja sih, dia di luar kota nih, mau pesan ini terus bilangnya kayak gini, Kak ongkirnya gratis kan gitu. Jadi kan ongkir gratis. Padahal kan pertama itu ya, nanyanya Kak ongkirnya gratis kah gitu loh. Padahal dari keuntungan kita aja belum tentu bisa menutupi gratis ongkir itu. Lalu pernah sih sebenarnya ditipu ya, sering beberapa kali. Untuk penipuannya seperti apa itu menjadi rahasia saja. Pokoknya antara bisa gratis ongkir itu, atau kadang kita jelaskan nggak ngerti-ngerti. Ada juga yang, Kak aku sudah sering beli loh, beli potongan harga dong, kayak gitu. Padahal ya belinya juga baru 2 kali, nggak sering-sering banget. Itu sih banyak, entah pertanyaannya yang aneh-aneh atau yang seperti itu, banyak banget macam-macam pelanggan di dunia ini gitu loh. Ya, tadi pemaparan dari Kak Sabrina. Lanjut nggak nih Kak untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Lanjut aja. Oh lanjut, oke. Ini dari Salma Hapijah lagi, ingin bertanya, pernah nggak Kak memiliki teman yang suka meminta diskon karena berteman? Dan bagaimana menghadapi teman yang suka meminta diskon serta harga teman itu? Terima kasih Kak. Oke, alhamdulillah sih ya, alhamdulillah teman-teman gak ada yang seperti itu pengertian semuanya. Alhamdulillah ya, tapi misalnya kalian nemu maunya harga teman, kalian bilang kayak gini, seharusnya kalau kalian merasa teman aku, kalian harus dukung usaha ini. Karena nggak ada tuh namanya harga teman, semua sama. Tapi kalau kalian merasa sebagai teman, dukunglah usaha teman itu dengan membeli produknya tanpa diskon. Malah kalau bisa kalian promosiin itu ya. Dan untungnya tadi punya teman nggak ada yang pernah minta harga teman. Iya, baiklah tadi semoga bisa terjawab dengan jelas ya. Iya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut gak nih Kak? Lanjut lagi. Oke, lanjut. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat dari Muhammad Dafa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pertanyaannya, pertanyaan saya adalah, bagaimana jika kita ingin membuat konten atau misalnya logo suatu produk, namun ternyata konten atau logo yang telah kita buat tersebut sangat mirip dengan milik orang lain, sehingga orang-orang memandang bahwa itu plagiat. Apa pendapat Kakak? Bisa ulangi Bang, sedikit ulangi. Bisa ulangi lah pertanyaannya tadi. Baik Kak, sebentar. Pertanyaan dari Dava dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin membuat konten atau misalnya logo suatu produk, namun ternyata konten atau logo yang telah kita buat tersebut mirip dengan milik orang lain, sehingga orang-orang memandang bahwa itu plagiat. Apa pendapat Kakak?
Oke, kalau untuk konten yang sama, karena ya banyak orang itu bikin resepsi seperti kalian amati, lalu kalian tiru, lalu modifikasi, makanya jadi banyak yang sama. Lalu untuk kayak logo yang mirip, jadi biasanya nih kalau ada orang yang desain logo nih, itu tergantung dari harganya. Misalnya kalian jadi baik yang sama itu sumbernya itu sama, jadi kayak dia itu nggak bikin sendiri, jadi kayak sumbernya sama, tinggal ubah tulisan lah, entah warnanya, entah misalnya dia senyum biasa, ada senyum kelihatan gigi kayak gitu loh. Itu kenapa jadi banyak yang mirip. Lalu bagaimana sih biar logo kita itu tidak ada yang mirip? Kalau kakak sendiri untuk logo, kakak minta desainkan sama orang lain, tapi dengan catatan tentu bayarnya lebih, tapi itu bisa menjadi hak milik kita. Jadi itu lain dari yang lain, jadi dia bikinnya sendiri. Jadi kalau emang kalian mau bikin logo untuk merek, lebih baik misalnya kalian nggak bisa bikin sendiri gitu loh, bisa seperti itu. Jadi ibaratnya tuh kalau ada harga ya ada kualitas. Jadi kalau kalian ingin logonya itu khusus untuk kalian sendiri, nggak bisa nggak sama dengan yang lain, harus bikin dari awal seperti itu. Oke. Tadi nih udah nih pertanyaan dari kolom chat dibacakan. Bagaimana kalau kita lanjut ke pertanyaan untuk yang bisa open mic? Ya Kak, saya ingin bertanya Kak. Ya, untuk Irfan bisa perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ardana dari Prodi Akuntansi. Kan tadi Kakak ada menyinggung soal promosi berbayar. Nah, saya ingin nanya bagaimana cara kita tahu berapa uang kita yang bisa dikeluarkan untuk promosi. Dan saya mau nanya juga, usaha apa yang Kakak sedang jalani? Yang mungkin itu saja. Oke, untuk promosi berbayar, ambil contohnya ya kan Instagram Ads. Jadi Instagram Ads ini cuman bisa diakses untuk Instagram yang sudah diubah jadi bisnis. Jadi bentar ya. Di situ nanti kalau kalian Instagramnya bisnis itu ada tulisannya ada promosi. Nah, lalu di promosi itu kalian atur jangkauannya, kayak umurnya tadi, targetnya, pokoknya kalian atur, terus mau berapa hari iklan itu ada. Nah, nanti di akhir sebelum pembayaran itu akan ada pembayaran yang harus kalian lakukan. Misalnya kalian maunya satu hari, kalian maunya satu hari 50.000. Dari satu hari 50.000 itu dengan target umurnya sekian, yang jenis pekerjaannya ini, kalian akan mendapat berapa jangkauan. Jadi semakin banyak kalian bayar untuk promosi itu, semakin banyak jangkauannya. Jadi, sebenarnya bisa mulai dari harga 10.000 kalau nggak salah, tapi kalau 10.000 akun yang akan dapat ya akun-akun pasif. Jadi semakin besar kalian pilih harganya, itu akan semakin banyak jangkauannya. Dan akun-akun yang kena promosinya itu juga lebih bagus gitu loh, nggak akun-akun fake kayak gitu. Nah, lalu untuk promosi usaha ya tadi ya, usaha yang kakak jalankan itu adalah produk harum manis. Jadi seperti itu. Gimana tadi Irfan? Iya, terima kasih Kak. Oke. Baiklah. Apakah masih ingin dilanjut Kak sesi tanya jawab ini?
Tadi masih ada ya? Masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Atau kita habiskan semua pertanyaan dari kolom chat ini dulu? Habiskan yang di kolom chat aja, tapi sampai yang apa tuh? Yang miratur tuh aja dulu. Oh iya. Ini dari Anissa Pindia Falahudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prodi Sosiologi FISIP. Saya ingin bertanya, bagaimana menanggapi dan menangani jika konsumen kira-kira sudah bosan dan tidak membeli lagi produk kita, atau singkatnya penjualan menurun? Apa kita harus ganti produk atau gimana, Kak? Sebelumnya terima kasih. Oke, kalau saran kakak jangan ganti produk. Itu tuh kayak menghilangkan ciri khas kalian kayak gitu loh. Tapi tambah, misalnya kalian kakak aja sendiri ya, kakak kan jualannya nih aromatis ya awalnya, pasti mikir nih gimana sih biar pelanggan itu masih betah beli di sini. Ya kakak bikin produk baru aja, tambah-tambah. Jadi jangan ganti, misalnya ini dihapuskan ganti yang lain, jangan seperti itu. Tapi kalian tetapkan itu karena itu kan usaha awal kalian, jadi itu ciri khas kalian. Tapi jangan hilangkan, tapi kalian tambah aja. Kalau bisa itu sebenarnya sejenis. Jadi tema dari jualan kalian itu sama, jadi buat kontennya juga enak kayak gitu loh. Jadi jangan ini nggak laku aku buang aja, jangan seperti itu. Kalian pertahankan karena meskipun menurun pasti kan masih ada aja yang mau, tapi caranya itu kalian tambah lagi produk yang lain. Oke. Itu tadi jawaban dari Kak Sabrina. Semoga bisa dapat diterima ya jawabannya. Terus lanjut nih Kak dari Hilyatun Aulia dari Prodi Sosiologi. Assalamualaikum Kak. Untuk pembisnis pemula yang mulai membuka usaha dengan berjualan secara online, apakah lebih baik menjadi reseller terlebih dahulu atau langsung menjadi distributor dari produk tertentu? Oke, kalau nih misalnya kalian baru mulai ya, itu kan belum ada kayak pelanggan. Tapi misalnya nih kalian jualannya itu misalnya di Instagram ya, di Instagram pribadi, terus pengikut kalian tuh sudah banyak dan ternyata modal kalian juga cukup, yaitu bisa aja kalau kalian mau jadi distributor. Tapi kalau misalnya kalian jadi distributor makanan kayak gitu, makanan instan yang kadaluarsanya itu cepat, kakak saran kalian harus nerima konsekuensi, enggak lah itu produknya basi karena kurang banyak peminatnya. Tapi misalnya kalian bikin nih Instagram baru, belum ada pengikutnya, tapi kalian mau bikin usaha, lebih baik jadi reseller. Nah, biasanya tuh kan ada karena dia baru mulai, dia malah open order. Bisa, tapi kalau saran kakak, sediakan produk ready. Meskipun kalian harus ada modal dulu, belum tentu balik modal kayak gitu loh. Tapi dengan barangnya ready itu, kalau ada pelanggan tanya, langsung tersedia tanpa harus pelanggannya itu nunggu. Karena kan tadi kalian baru mulai. Jadi kalau emang mau itu lebih baik kalian jadi reseller, tapi harus sedia produk ready. Tapi kalau mau pre-order boleh aja. Tapi kalau saran kakak lebih baik kalian punya produk sudah ready gitu loh. Jadi kalau ada pelanggan ya langsung aja, nggak perlu lagi pelanggannya nunggu. Apalagi kan misalnya kalian baru, belum tentu kan orang yang percaya kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah ada produk ready-nya, pasti dia mau langsung beli gitu. Iya, tadi pemaparan dari Kak Sabrina
Ini tersisa 2 pertanyaan lagi ya Kak. Untuk pertanyaan yang pertama ini dari Muhammad Fadilah mau bertanya, tapi maaf Kak agak melenceng katanya. Bagaimana jika Kakak bertemu dengan pelanggan yang berhutang dan tidak mau bayar dengan alasan harga yang kita pasang terlalu mahal dari pedagang lain, itu bagaimana Kak? Kalau ada pelanggan kayak gitu ya Kakak langsung tolak gitu loh. Kalau dia merasa oh lebih mahal ya udah beli aja di penjual yang lebih murah tadi, suruh aja kayak gitu. Terus bilang kalau emang mahal, tapi kalian bilang mahal karena mahal ini loh kelebihannya produk dari toko sebelah. Jadi meskipun mahal kan pasti kan tetap ada nih yang beli, ya aja yang merasa yang seperti itu. Jadi kalau ada pelanggan yang seperti itu, ya sudah sih suruh aja, ya udah beli aja di toko lain. Misalnya dia mau berhutang, beli aja ke toko yang emang mau kamu punya hutang. Karena harga itu emang sangat bersaing banget ya, apalagi kalau produknya itu banyak yang jual, emang bersaing. Tapi kalau kita menetapkan harga lebih mahal, kalian beritahu pelanggan ini kelebihan beli di toko aku, kayak gitu. Ya, ini pertanyaan terakhir nih Kak dari sesi tanya jawab dari Miratur Rahmah Prodi PGSD. Ingin bertanya Kak, mendesain biasanya di Photoshop cara supaya kita lancar bikin inspirasi buat mendesain itu bagaimana Kak? Kalau mendesain pasti bisa aja kan, tapi inspirasinya yang susah muncul di pikiran Kak. Oke, jadi cari inspirasi. Kalau cara kakak itu pertama lihat dan kreator yang lain. Kan misalnya aja tuh ada misalnya konten kreator banyak tuh desain, kalian lihat aja dari situ, oh dia bikinnya kayak gini. Lalu kalian bisa juga lihat foto-foto di website yang kayak Pinterest tadi, itu banyak contoh-contoh desain. Nah kalian bisa lihat dari situ, kalian amati aja gitu loh. Dari situ mungkin dari beberapa sumber itu bisa kalian jadikan satu pemikiran, jadi bisa inspirasinya. Jadi kalau kalian nggak bisa inspirasi ya kalian bisa lihat dari konten kreator yang lain. Ya itu tadi sebagai penutup sesi tanya jawab pertanyaan dari Miratur Rahmah. Terima kasih Kak atas pemaparan yang telah Kakak berikan. Selanjutnya itulah tadi jawaban dari pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Acara terakhir sebelum menutup sesi diskusi yaitu penyerahan kenang-kenangan secara simbolis kepada Kak Sabrina Azahni Febrianti. Karena kita sedang mengadakan kegiatan acara secara online, maka kenang-kenangannya akan dikirimkan secara via online juga oleh panitia kepada Kakak. Mohon diterima ya Kak, mohon maaf atas keterbatasan yang terjadi pada saat ini. Oke, semoga ilmu yang telah diberikan oleh Kakak untuk kami bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi amal ibadah untuk Kakak juga. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk operator bisa menghentikan sebentar share screen-nya dan para peserta bisa menghidupkan sebentar kameranya. Apakah operator siap? Baiklah, akan saya hitung sampai 3. Setelah itu operator akan memoto kita. 1, 2, 3.
Terima kasih kepada operator. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman dan peserta, terutama untuk pemateri kita, Kak Sabrina, karena pada pagi hari ini telah memberikan ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Oh my God. Oh, sip, maaf. Sebelum saya menutup pembahasan pada pagi hari ini, maaf, sepertinya ada kendala tadi ya. Bisa kita lanjutkan. Sebelum saya menutup pembahasan pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Konten masuk semua hal yang ada di internet. Kelahiran konten-konten media yang dibuat tersebut juga menjadi populer pada dekade belakangan ini. Hal tersebut disebabkan karena semakin banyaknya pengguna yang mulai berdatangan ke media sosial dan situs-situs website yang ada dengan tujuan mereka semua untuk berbagi banyak hal, seperti informasi atau bahkan foto dengan basis konten yang disediakan kepada sesama pengguna. Ada beberapa jenis konten untuk media sosial, di antaranya edukasi, entertain, informasi, tips dan trik, testimonial, iklan, behind the scene, games, hari spesial, dan produk. Adapun tips untuk membuat konten, yang pertama ada menentukan tema untuk suatu konten, kedua pemilihan warna yang konsisten, ketiga menentukan tulisan atau font untuk menonjolkan kata-kata yang penting, terakhir menentukan tone foto untuk membuat konten rapi. Baiklah, itu tadi kesimpulan yang bisa saya catat dan saya rangkum dari materi pada kegiatan kita pagi hari ini. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan Kopma ULM ke depannya. Untuk kakak-kakak dan teman-teman para peserta talk show ini, sebelum saya menutup sesi ini, saya meminta maaf bila ada kesalahan dan kekilafan. Saya, selaku moderator, izin untuk undur diri. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Oke, itu tadi sesi penyampaian materi yang telah dipandu oleh moderator. Kepada moderator, saya ucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Talk show desain grafis kita pada hari ini. Saya memberitahukan kembali untuk peserta yang belum mengisi absen di Zoom Room Chat, bisa langsung mengisi absennya. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perubahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi untuk absen sudah bisa diisi di chatroom Zoom lah. Untuk Tunkop dan anggota silahkan mengisi absensi untuk peserta, dan untuk pengurus serta prapengurus beserta panitia silahkan mengisi untuk pengurus dan prapengurus. Terima kasih. Untuk absensi 1 kali aja. Yang sudah absen pada saat pertama kali tadi, kada usah absen lagi. Ini untuk yang belum aja.